Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabasarum mithlukum. Ini thariqahnya Rasulullah. Katakan Muhammad terhadap umatmu bahwasanya kau dengan umatmu itu sama manusianya. Sifat manusia itu la haula wala quwata. Lah illa billahnya itu dimasukkan, dititipkan, dimanifestasikan terhadap Muhammad. Jangan kau perintahkan umatmu itu menyembah, memuji padamu, tapi suruhlah, ajaklah fa'budun untuk menyembah ana. Itu akhirnya Rasulullah dawuh, wahai umatku, sesungguhnya saya itu sama dengan kau, basyariah, manusia, makhluk. Sifat kita la haula wala quwata, hakikatnya. Bila mana di dalam diri kita ada haula dengan quwata, itu datangnya illa billah. Ayo injih. Akhirnya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa sih thariqah itu? Jalan, Pak. Jalan itu apa? Nama sebuah aktivitas. Sholat itu nama thariqah. Ilmunya namanya syariat. Ngaji thariqah. Ilmunya apa? Isi di dalamnya. Hakikat adalah tujuan. Apa tujuannya? Bertemu Allah. Artinya segala aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau dasari dengan hakikat tujuannya bertemu Allah. Kerja bukan cari uang, Pak, tujuannya. Kerja untuk menemui Allah. Siapa yang melakukan ini, gajinya ya kato dewi, gitu loh maksud saya. Otomatis itu, Pak, otomatis. Makanya jangan kau niati kau kerja itu mencari gaji, tapi niatlah ibadah. Itu toh maksud wong syariat, tapi gak ngerti carane. Nek gak dibayari ngamuk. Tujuan aku ibadah, nyembah Allah lewat kerja. Tetapi jikalau tidak digaji ngamuk. Amplope kurang akeh titik ngono nggerutu. Lakare ngono gak baudal rek. Seperti itu, karena merasa diri kita yang lah jaring ibadah cung niate ya tipe itu tambah Gusti Allah. Jare niatmu itu ngibadah nang aku, nyembah nang aku. Lah kok bayarane tak longi, asale 20 juta dadi 15 juta kok ngerutu, gak cocok. Nah niki Pak terjadi. Kula wis gak wis. Masalahnya menyangkut masalah orang lain, kok gak menyangkut mboten. Nek kula tok penak menyangkut orang lain. Itu pertanyaan pertama tadi tentang masalah apa itu? Wasilah. Jadi tinggal kita itu memandangnya dari mana? Kacamata syariat apa kacamata hakikat? Kalau memandang dari kacamata hakikat, nggak boleh iman jenengan iku mengadakan selain Allah yang berkuasa, nggak boleh. Walaupun secara fisik syariat itu malaikat Jibril, cuman tatkala Allah tidak ada di situ, hidup dalam Jibril, apa bisa Jibril dengan sendirinya? Sama dengan apa yang terjadi pada diri saya. Tanpa Allah di sini gak mungkin cocotku iso ngomong. Tahu cocot dia? Cangkemku bisa gacor. Tanpa Allah gak mungkin. Tinggal Anda melihatnya dari sisi mana. Kalau melihat dari sisi hakikat,
jelas guru sampean Allah langsung, gak kadik wasilah. Sama masih sekarang Allah sekarang langsung. Allah memberikan anugerah terhadap jenengan melalui beberapa wasilah. Dilewatkanlah tonggo sampean, akhirnya jenengan dikasih pekerjaan, akhirnya dengan pekerjaan itu menghasilkan upah, yang upah itu di atas UMR. Biasanya gajinya berapa awakmu dalam 1 bulan? 5 juta Pak. Oh ya wis, sekarang mau nggak kamu kerja 1 jam itu tak bayar 50 juta. Ayo kepingin tuh sapa sing gak gelem ngacung. 1 bulan biasanya gaji normal di pabrik dimanapun sesuai UMR 5 juta 1 bulan. Terus Anda ditawari seseorang itu 1 jam dibayar 50 juta, mau nggak? Kulo pernah. Orang pasti ngacung Pak, 50 juta dalam satu jam, 50 juta pernah terjadi pada diri saya. Ngacung Pak, siapapun manusia mesti ngacung. Loh, ketika itu datang tinggal kita memandang siapanya. Kalau memandang makhluknya, ya si A ini yang memberikan anugerah. Allah memberikan rezeki saya 50 juta dari si A ini. Allah ngelantarkan lewat si A. Bahasa ini bahaya menurut kacamata hakikat dan tidak bahaya menurut kacamata syariah. Letak bahayanya di mana Bapak Ibu? Kita telah mengadakan selain Allah itu bisa berperan, sekalipun dijadikan sebagai wasilah atau lantaran. Iya, kita secara nggak langsung menuduh Allah itu Allah minta tolong terhadap makhluknya, dijadikan sebagai wasilah. Karena apa sih syariat kok ngomong wasilah wajib? Akal bos, akal ngomong. Kalau Allah tidak mewasilahkan terhadap si A, nggak mungkin saya dapat anugerah atau rizki langit itu Pak. Kalau si A tidak ke saya, nggak mungkin aku dapat anugerah dari Allah. Berarti saya menuduh si A ini punya peran Pak. Paham? Ini letaknya secara pandangan hakikat kita masih tertuduh teringgapi syirik khafi. Ini saya ulangi, kacamata syariat monggo, wasilah memang wajib karena syariat memandang dari akal, dalil akli. Kalau hakikat mohon maaf, bila mana seperti ini itu masih terhukumi syirik khafi, harus naik ke atas sedikit. Apa? Ya harus melihat Allahnya. Konteks iman di dalam hati harus mengatakan Allah, tidak boleh si A. Walaupun secara lesan mengatakan si A, tapi konteksnya hati iman maksudnya si A adalah Allah Subhanahu. Loh, kalau gini benar. Satu, dua. Pertanyaan nomor 2, apa mangre? Hablum minan nas dan hablum minallah. Pertanyaan bagaimana yang punya hutang terus is dead? Gitu Pak ya? Oke. Mengapa harus muncul hadis-hadis ya as-sunnah? Dan di situ yang tertinggi nilainya adalah soheh ya, soheh dan hasan. Soheh ini paling tinggi nilainya. Perawi diceritakan hadis itu disebut soheh. Perawi sang pencerita itu
mutunya adalah nggak pernah bohong, gitu. Iki perawi berarti pencerita, sehingga disebut sahih hadisnya ada di situ. Lah, apa maksud adanya as-sunnah? Padahal ini terjadi setelah Rasulullah wafat. Lah ngoten nggih? Setelah Rasulullah wafat disebut hadis, sesuatu yang baru datang. Artinya sejarah cerita tentang Rasulullah itu bagaimana, akhirnya muncul namanya as-sunnah. As-sunnah. Dan ini para pencerita, para perawi itu yang bertahap-tahap tingkatannya. Ada yang sahih, rawinya itu dijamin 100%, mudun setitik hasan, dan begitu terusnya mudun pelek. Ada yang namanya hadis mardud atau hadis yang doif, hadis yang apa, yang sangat lemah pun. Itu tergantung, ada kaitannya dengan sang perawi. Oke, di sini mengapa harus ada hadis? Padahal sebelum al-hadis as-sunnah itu ada payung hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Tidak hanya as-sunnah, ada lagi ijma' qiyas sekarang, Pak. Ijma' qiyas. Mengapa harus ada itu? Itu sementara dibuat muqabbalah, perbandingan. Jikalau ada hadis yang sifatnya itu bertolak belakang terhadap Al-Quran, maka tidak boleh. Begitu juga di dalam Al-Quran antara wahyu satu dan yang lain, manakala ada benturan, ini pun tidak boleh, nggak boleh. Bahkan sampai ijma' qiyas. Ijma' qiyas itu apa sih? Kitab-kitab itu, Pak, yang dihasilkan dari para masyayikh, ditulis makalah-makalah dari masyayikh, ditulis. Lah masyayikh bermakalah itu karena beliau itu juga ada referensinya, Al-Quran as-sunnah, ditulis, akhirnya jadilah ijma' qiyas. Lah terus tentang hablum minan nas dan hablum minallah, ini juga masuk baik di dalam Al-Quran, al-hadis, ijma' qiyas, masuk semuanya. Dan ini tidak boleh bertentangan antara pedoman hukum yang tertinggi dari Al-Quran sampai ijma' qiyas, nggak boleh ada pertentangan. Sama Pak, undang-undang kita di Indonesia, mulai yang paling atas hukum kita KUHP, ya, mudun undang-undang dari keputusan presiden, keputusan gubernur, keputusan menteri, keputusan bupati, gubernur, keputusan presiden, keputusan bupati, keputusan terakhir adalah kepala desa. Pejabat-pejabat pejabat-pejabat politik ketika mengeluarkan undang-undang, mulai kepala desa disebut perdes, ya, peraturan desa tersebut yang muncul putusan itu dari kepala desa tidak boleh tabrakan dengan perbub, ya, sampai ke atas nggak boleh, nggak boleh Pak, ini sesungguhnya nggak boleh. Di sini ada perdes yang mengatakan, perdes desa, mohon maaf, mengatakan A. Lah A ini tidak boleh bertolak belakang dengan perbub. Nah ini nggak boleh. Perbub ya harus A. Begitu seterusnya ke atas. Laksana seperti itu. Hablum minan nas,
hubungan antara sesama manusia yang diterangkan di dalam Al-Quran sama dengan apa yang dituangkan di dalam As-Sunnah ataupun ijma' qiyas, harus sama. Artinya tidak ada tabrakan atau berbenturan, tidak boleh. Sekarang hubungan manusia dengan manusia yang lain, saya bisa mengatakan secara hakikat, tidak mengatakan secara syariat. Kalau mengatakan syariat tafsirannya ganda-ganda, Pak. Kalau secara hakikat itu cuman tunggal, tentang hablum minan nas. Endi sing disebut hablum minan nas? Hubunganmu roh ya terhadap selain Allah, dan atau hubunganmu jasad terhadap jasad. Mana hablum minan nas iki? Jasmaniahmu hubungannya dengan selain Allah. Bagaimana menjadi fid dunya hasanah? Dunyonmu bagus, jasadmu harus kau depkan, harus kau hadapkan terhadap urusan selain Allah. Ini sudah ditata di dalam hukum syariah, sehingga manusia apabila dia itu lapar, maka dia hubungannya itu harus terhadap makanan. Bisanya Anda mendapatkan makanan harus kerja. Iki hablum minan nas. Dan atau jenengan iki dengan cara apapun sehingga mendapatkan satu mata uang dijadikan pembelian, alat pembelian terhadap beras atau apa yang kau butuhkan makan itu. Ini maksudnya hablum minan nas. Nah, secara umum hablum minan nas kan antara si A dengan si B. Secara hakikat hablum minan nas itu adalah hubungan jasadmu terhadap jasad yang lain. Artinya jasad yang lain ini tidak dititik beratkan terhadap orang. Apa yang kau butuhkan secara jasmani, hubungannya apa? Kebutuhan minum ya air, makan ya nasi, itu hablum minan nas. Uang ya uang, kerja ya kerja, itu hablum minan nas. Lah hablum minallah, ruhaniyahmu hanya pada Allah. Artinya jangan kau ikut campurkan ruhaniyahmu, kebutuhannya sama dengan kebutuhan jasmaniyahmu. Ojo. Saya tanya, ruhaniyah lapar, dahaga, minumnya bukan air, makanannya juga bukan nasi, itulah jasad. Loh, ketika jasadmu membutuhkan duniawiyah, ruhaniyahmu jangan ikut campur. Hablum minallahmu iku langsung Allah. Bagaimana pertanyaannya ketika mati Anda masih menanggung hutang pada orang lain? Sekarang aku tanya, orang kalau sudah hablum minallah, makrifat, orangnya mana? Ada enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, apa bisa dia hutang pada orang? Sesuatu yang tidak ada itu hutang pada sesuatu yang tidak ada. Bisa enggak terjadi? Nyun sewu. Iki apa Pak? Iki gede jerone legi. Apa? Wong kuwi gak mangan ya gak mesti ngomong salah. Duduk Pak, duduk salah iki. Apa iki? Hah? Matoa. Lah, ketara nek ndesong namanya. Matoa gak ero. Aku ruku ya lagi sampean kandhani matoa. Wis. Iki matoa. Iki makhluk ya,
Sifatnya la haula wala quwata. Oke. Iki kacamata. Matoa ngomong, hei kacamata, kupasen aku. Saged kacamata ngupas? Nggak bisa. Iki sifatnya makhluk, sifatnya manusia. Nggak bisa, Pak. Masih model koyo opo nggak bisa. Kecuali ada pihak ketiga, yaitu Allah. Ketika Allah memegang, saya memegang, jangan lantas jenengan punya iman makhluk rupa kacamata itu bisa mengupas matoa. Tinggal kita melihat dari mana. Kalau melihat makhluknya jelas kacamata yang mengupas. Jikalau melihat Allahnya, mesti imanmu benar, yang mengupas adalah Allah. Pihak ketiga tadi saya. Sama. Hablum minallah, itu hubunganmu langsung pada Allah. Lah kesalahan ruhaniyah itu pada Allah hanya satu, elo-elo ikut-ikut bercinta terhadap apa sing dibutuhno jasmania, yaiku hubbus syahwah, hubbud dunya itu loh kesalahan nih. Jadi ruhaniyah ini telah selingkuh terhadap kesenangan dunia. Berarti berarti ruhaniyah itu berkhianat. Ini kesalahan ruhaniyah. Lah wong ruhaniyah itu hanya satu, menyembah hanya pada Allah. Lah kebutuhan ruhaniyah itu nggak sama dengan kebutuhan jasmaniyah. Ruhaniyah yang dibutuhkan adalah munsewu, yang namanya takwa itu ilmu amal istiqomah. Ilmu pengajaran Allah tentang dinul haq, amal khalwat dzikir, sehingga jenengan wirid menuju warid sampailah pada liqa makrifat Allah. Ini ruhaniyah, gak lanang gak wedok yo hanya itu. Nek jasmaniyah, kepinginane macam-macam, Pak. Sing durung rabi pingin ndang rabi, sing wis rabi kepingin rabi. Lah wis tah nek nuruti kebutuhan jasmani, nyun sewu, Pak, permisi, nggak ada habisnya. Ayo simbah iki sing umur 80. Sampeyan takoki, "Mbah, doyan mangan ngene." "Aduh, gak kuat." Tapi nek sampeyan tawani situ, "Mbah, arep ngene," iku ndukur udel mendukur wis tuwek gak apa-apa. Tapi udel menisor isih gagah. Ngono. Jane ngono ya, berhubung aku gak kuat. Estu Allah hatta zurtumul maqabir. Marine iku nek wis dipathoki loro. Selesainya kalau kita sudah mati baru selesai. Lah. Terus lewat hadis yang telah diluncurkan di situ, ketika saat ada satu sahabat meninggal, beliau tidak lekas memakamkan, tidak mau Rasul memakamkan karena ada tanggungan. Sampai diteruskan orang tuanya itu, mohon maaf, enaknya kita obongi ae, gak usah tak kubur. Kan ahlinya kan ketakutan, akhirnya harus dilunasi dulu baru dikuburkan. Artinya apa? Memang ada hadis, bahkan ijma qiyas mengatakan itu sebagai penghalang secara syariat. Kalau secara syariat hakikat saya jawab, hanya golongan ahli syuhud, mohon maaf, yang betul-betul Anda itu tidak merasa Anda yang melakukan.
tapi bukan lantas langsung mumpung jenengan ahli suhud utangnya digedhekno. Nek ditakoni sapa sing ngutang, Gusti Allah kabeh kok. Lah iya ta ya. Didik-didik kita melakukan perbuatan jelek, bukan saya tapi Allah. Aku nggak pernah nyolong kok, mencuri, sing nyolong Gusti Allah. Yun sewu Pak ya. Tanda-tanda orang yang betul-betul sudah liqo makrifat pada Allah, khususnya lewat jalur wasilun. Mohon maaf, mesti tambah sae, tambah suwe, tambah bagus, tambah lama, tambah bagus ruhaniyahnya. Kalau ruhaniyahnya tambah bagus, maka secara otomatis jasadnya juga tambah bagus. Saya mengatakan sistem wasilun.